Yang terkena katup mandi bocor itu bukan kamu doang, banyak kok. Jadi buat kamu yang merasa kayaknya yang kayak gini aku doang, enggak, banyak. Nah, ini saya akan bacakan sedikit pertanyaan dari beberapa pasien kami dan saya akan jawab secara langsung di sini. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang masuk ke WA saya dan saya akan bahas di sini. Siapa tahu di sini ada yang sama merasakan hal seperti itu. Nah, saya jawab di sini dan ini mungkin bisa menjadi wawasan juga buat kalian sobat sehat dokter santuy yang nantinya mendengarkan atau menonton video ini seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal, dokter santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke baik, langsung ke pertanyaan dari pasien atau cus yang mengalami keluhan katup mandi bocor. Nah, di sini perlu disclaimer ya. Saya sangat menjaga privasi atau rahasia data dari setiap konsumen atau pasien. Jadi, adapun nama, nomor HP, alamat, dan data lainnya pasti akan saya sensor atau tidak saya tampakkan karena di sini kita juga sudah berkomitmen untuk menjaga privasi dari setiap pasien atau konsumen. Kayak gitu ya. Oke, baik, langsung ke pertanyaannya. Seperti biasa ini kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum dok, mau konsultasi. Kelamin saya keluar cairan seperti maji dan keluarnya itu random. Random itu mungkin bisa kapan saja ya. Saya lihat di YouTube dokter itu gejala katup mandi bocor. Saya minta arahan bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, seperti yang tadi pasien ini tanyakan, keluhan dia adalah keluar cairan seperti maji dan itu keluarnya random. Berarti keluarnya kapan saja dong kalau random. Bisa aja ketika tidur, bisa aja ketika setelah buang air kecil, bisa aja ketika tidak apa-apa, mungkin kayak nyantai kayak gitu, lagi duduk pun mungkin bisa. Karena di sini dia menyebutkannya random, tidak spesifik misalkan lagi apa gitu. Nah, perlu kalian ketahui, keluar cairan maji ini sudah jelas. Dari kata keluar cairan maji itu sudah jelas ini adalah katup mandi bocor. Ya, mungkin bagi rekan-rekan nih di sini yang mungkin merasakan seperti ini, itu sudah dipastikan katup mandi bocor. Ya, jangan diragukan lagi, karena ciri utamanya memang kayak gitu. Nah, untuk menyembuhkannya sebenarnya saya perlu tahu dulu. Jadi kan ada yang video sebelumnya nih, membahas video sebelumnya ada katup mandi bocor ringan, medium, dan kronis gitu kan. Nah, jadi saya juga di sini pasti diagnosa kayak gitu, diagnosa gejala kayak misalkan sudah ada berapa lama, ada keluhan lain nggak seperti misalkan kencing terasa sakit, kencing perih, atau mungkin mohon maaf ketika sudah suami istri misalnya saya tanyakan kalau hubungan intim bagaimana, itu lama atau tidak. Saya juga pasti diagnosa seperti itu. Tujuannya apa? Supaya saya tahu ini termasuk katup mandi bocor yang ringan, kronis, atau medium kayak gitu. Jadi ketika saya menyarankan pengobatan itu tidak salah gitu. Atau mungkin lebih tepatnya dia mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan keluhannya gitu. Jadi ketika ringan, ya ringan, tidak kronis gitu. Jadi lebih hemat biaya seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian merasakan keluhan ini ya, kalau bisa dicari dulu nih, selain keluar madi itu ada kencing terasa sakit nggak, ada kencing perih nggak, atau mungkin sering besar. Nah, kalau misalnya ada keluhan seperti itu dan mungkin jangka waktunya yang lama, misalnya 1 bulan 2 bulan, mungkin itu bisa dikatakan medium kayak gitu. Nah, untuk penyembuhannya itu beda kayak gitu ya. Saya harap maklum ya, bisa dimaklumi lah, bisa dipahami ya. Kalau misalkan mau konsultasi boleh silahkan ya. Ini di sini saya hanya membacakan dari beberapa yang konsultasi ke saya. Mungkin di sini ada yang sama lah gitu. Nah,
Lanjut ke pasien selanjutnya, yaitu katup mani bocor. Ya, dia ya dari awal udah menyebutkan katup mani bocor, berarti dia sudah tahu ini katup mani bocor ya. Sudah ada saya di sini menanyakan sudah ada berapa lama? Sudah 10 bulan. Nah, kalau sudah 10 bulan ini saya pastikan ini adalah katup mani bocor yang medium. Selalu mengeluarkan cairan maji atau mani ketika tidur. Nah, karena nih perlu digarisbawahi di sini. Karena aku terlalu sering melakukan masturbasi ya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dia pun sendiri menyebutkan, mengaku ya, sadar gitu loh. Dia terlalu sering melakukan masturbasi sehingga ya terkena katup mani bocor ya. Di sini menyebutkan 10 bulan. Di sini dia mungkin kebanyakannya ketika tidur gitu. Jadi ketika bangun pagi itu basah kayak gitu. Nah, ini adalah termasuk katup mani bocor yang medium ya. Karena secara waktu ini sudah 10 bulan dan secara frekuensi terlalu sering. Berarti kalau terlalu sering ya berarti sering banget kayak gitu kan. Nah, ini termasuk katup mani bocor medium. Nah, untuk penyembuhan itu, untuk penyembuhannya ini melalui beberapa proses ya, seperti tahap mungkin untuk awal ada detox gitu, yang kedua ada pemulihan kayak gitu. Nah, ini perlu segera kalau kayak gini ya, jangan sampai ditunda-tunda kalau udah seperti ini. Karena sudah medium, takutnya kalau kronis itu lebih lama, lebih agak kompleks lah gitu. Ada tahap-tahapannya kayak gitu. Dan lebih rumit dari medium ini, yang gitu ya. Ini sudah 10 bulan, berarti sudah lama banget. Berarti dia nggak tahu nih ya, apakah membiarkan atau mungkin ada pengobatan tapi tidak efektif atau bagaimana, saya tidak tahu itu ya. Yang pada intinya dia membeli paket ke saya gitu, paket untuk yang medium lah seperti itu. Nah, untuk pengobatannya saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Silahkan konsultasikan aja, nanti saya resepkan kayak gitu. Karena setiap gejala atau keluhan itu udah beda kayak gitu. Nah, ini juga saya akan bacakan nih satu lagi ya. Ini sebenarnya video singkat gitu. Untuk next time mungkin saya akan bahas lagi seperti ini ya. Jadi supaya kalian tuh tahu bahwasannya yang kena katup mani bocor itu bukan kalian aja, dan keluhan-keluhan yang katup mani bocor itu variatif, berbeda seperti itu. Nah, ini langsung ya dari privasi ya. Mohon maaf sebelumnya, saya ada keluhan dari penis, suka tiba-tiba keluar pelumas cairan bening lengket, agak licin juga. Pelumas cairan yang dimaksudin mungkin cairan maji ya, mungkin ya, atau mungkin mani gitu. Intinya ya emang lengket kayak gitu loh. Dan licin juga pasti kayak gitu ya. Ini sudah lumayan lama, tapi kalau nyeri mah enggak, cuman ya itu keluar tiba-tiba, apalagi kalau habis olahraga atau lagi kerangsang. Nah, ini dia juga menyebutkan sering keluar tiba-tiba, berarti tidak terduga ya, tidak bisa dikontrol seperti itu. Lagi olahraga nih, nyebutin kan, lagi olahraga keluar kan repot, lagi jogging gitu kan, atau lagi badminton misalkan, atau lagi tenis lah, keluar ya repot. Lagi kerangsang itu pastilah ya. Ini hal-hal seperti ini tuh ya, ibaratkan apa ya, dikatakan sepele tapi membuat tidak nyaman dan efeknya jangka panjang lumayan lah seperti itu. Nah, ini termasuk katup mani bocor, bisa dikatakan ini ringan lah ya, karena dia hanya keluar mani saja, tidak ada keluhan yang lain gitu. Nah, gejala-gejala seperti ini itu perlu diwaspadai sejak awal ya. Ketika kalian merasakan ada hal yang janggal dari kelamin atau penis kalian, segera lakukan penanganan, minimal konsultasi dulu supaya kalian tidak salah dalam penyembuhan atau dalam pengobatan seperti itu ya. Kalau kalian masih bingung bagaimana caranya mengobati, menyembuhkan, silahkan konsultasikan dulu kepada kami di nomor WhatsApp 082141607001
insya Allah saya membantu kalian ya. Mungkin segitu dulu video dari saya. Insya Allah saya next bahas video-video seperti ini lagi ya. Mungkin lebih kompleks lagi. Insya Allah jangan lupa ya di subscribe untuk notifikasinya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.